Ini bukanlah kadal yang ingin kamu temui di alam liar. Pertama, mereka berukuran sangat besar. Jangankan kadal sebesar ini, kadal yang kecil aja masih banyak yang takut. Kedua, karena ukurannya besar, maka besar pula gigi mereka. Dan pastinya akan sakit jika digigit. Tapi selain sakit, gigitan mereka memiliki bisa yang mencegah penggumpalan darah dan membuat darah mengucur terus hingga makhluk yang mereka gigit kehabisan darah. Sungguh pemangsa yang menakutkan. Kadal raksasa ini adalah Komodo. Ini adalah salah satu kadal endemik Indonesia. Habitat utamanya ada di negara kita, di pulau yang bernama sama, Pulau Komodo. Meskipun di negara berbahasa Inggris mereka disebut Komodo Dragon, kita semua tahu kalau mereka bukan dragon atau naga. Nama belakang Komodo, yaitu dragon, diberikan oleh Douglas Burden yang melihat kadal raksasa seperti naga saat ia melakukan ekspedisi ke pulau-pulau di mana Komodo ditemukan. Orang lokal memanggil kadal besar ini biawak raksasa, orah, atau ora. Tapi apapun itu, Komodo adalah salah satu reptil yang paling menakjubkan dan predator yang paling tidak biasa yang masih hidup di bumi. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Liasis Corporation, Yani, Yes Aku Nyawer, Jatun, Jidan Jangkung, Anggi Alkenjiro, Riza Elsa Surya, Ayemo Ngadi Kenying, I Love You So Much Salwareo, Dimbut Pawang Mirai Dream, Pengen Cepet Pulang, Bosen di Korea, Yofi 53, Bull Hoax, Kangen Shifty, Kunyinyin, Lolos UTBK Amin, Toko Laundry Bagus Solo, Lukman 7, Harta 138, Penindakan 2, Avio Ramahija, Rapulaka Krokuis, Wasarang, Agaton Isaac, Podcast Ceritanya Jira, Chill and Classy Banyumas, Bangun Mulia Perkasa, Sans Nuya, Donald Kram, Grika, Doji Gunkan, Double 3264, Cisi Ciso, Mia Miu, Jelajah Purbalingga, Dino Sakura, Kangki Gitoloh, saya, Wetri, Bara Majnun, Ude Sumber Urip, Ituk Dicariin Samsi, Naseh Pengagum Nelly A, Melasika, Aku Sayang Maratul Kumairok, Sate Kelinci Paangling, Anak Monyet, Bilal Gani, Senku Sensei, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Rosa di Family, Bahas Tikus Dongmin, Cepet Sembuh Beli Wayan Toma, Al Badawi, EDLGI 3, Maria_Korshunova, Semiga Jadi Maba FKH IPB 2023, dan Telur Kucing. Varanus komodoensis. Ini adalah kadal terbesar yang merupakan satwa endemik di 5 pulau di Tenggara Indonesia, yaitu Pulau Komodo, Rinca, Flores, Nusa Kode, dan Gili Motang. Kelima pulau ini merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo. Di Flores, yang juga merupakan pulau terbesar, terdapat 3 cagar alam yang masing-masing menampung populasi komodo, yaitu Waiwul, Wolotado, dan Riung. Komodo adalah reptil yang termasuk dalam famili Varanidae. Ada kurang lebih 70 spesies yang termasuk dalam famili ini. Mereka tersebar hampir di seluruh benua, kecuali Antartika. Di Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 29 spesies Varanidae. Beberapa di antaranya merupakan spesies endemik. Dan Komodo adalah salah satu yang paling terkenal. Nama Komodo didasarkan pada pulau di mana mereka banyak ditemukan dan dipublikasikan untuk pertama kalinya, yaitu Pulau Komodo. Nama generik Varanus berasal dari kata Arab, yaitu waran, warar, atau waral, yang berarti kadal liar. Sementara dalam bahasa Inggris, Varanid dikenal sebagai monitor, atau monitor lizards. Nama monitor ini diberikan kepada famili kadal ini karena kebiasaan mereka berdiri tegak dengan kaki belakang mereka, seolah-olah mereka sedang memonitor atau memantau area di sekelilingnya. Monitor! 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 Apaan tuh? Di Austronesia, di mana varanid sangat umum,
mereka dikenal dengan banyak nama lokal. Contohnya, Melayu dan Indonesia menyebut mereka biawak, orang Filipina menyebutnya bayawak, batua, atau butaan. Sementara di Pulau Jawa lebih banyak lagi variasinya, di antaranya binjawak, mencawak, seliro, atau nyambik. Orang-orang di Kepulauan Solomon menyebutnya hokai, buo, atau soa. Famili Varanidae diduga berasal dari Asia, setidaknya 65 juta tahun yang lalu. Namun ada indikasi yang menyatakan mereka mungkin hadir lebih awal lagi, yaitu pada akhir era Mesozoikum, sekitar 112 juta tahun yang lalu. Dari Asia, Varanid kemudian menyebar, memperluas jangkauan geografis mereka hingga ke Afrika, antara 49 dan 33 juta tahun yang lalu. Jalur distribusi mereka diduga melewati area yang sekarang adalah negara Iran. Beberapa hidup di Australia dan area-area terdekatnya, seperti Kepulauan Indonesia antara 39 dan 26 juta tahun yang lalu. Dalam superfamili Varanoidea, ada satu famili yang diketahui berbagi garis keturunan yang sama dengan Varanid, dan mereka masih hidup hingga saat ini, yaitu famili Lanthanotida, yang hanya memiliki satu spesies yang diketahui, yaitu Earless Monitor Lizard atau Lanthanotus borneensis, yang muncul pada akhir periode Kretasius. Pada zaman Pleistosen atau zaman es, hiduplah biawak raksasa di Asia Tenggara dan Australasia, yaitu Megalania atau Varanus priscus, goana raksasa yang sebelumnya dikenal sebagai Megalania prisca. Spesies ini merupakan anggota ikonik dari megafauna Pleistosen di Australia. Mereka diperkirakan bertahan hidup hingga sekitar 50.000 tahun yang lalu. Fosil dari Flores menunjukkan bahwa komodo pertama kali muncul di pulau itu sekitar 1 juta tahun yang lalu, dan hidup bersama pygmy elephant atau gajah kerdil, bangau raksasa, dan tikus raksasa selama ribuan tahun. Nah, karena ukurannya yang besar, banyak yang mengaitkan komodo dengan Megalania. Memang, kerabat terdekat Megalania adalah goana atau biawak yang berukuran besar. Namun menurut bukti fosil, Megalania mungkin lebih dekat dengan Parenti atau Varanus giganteus, biawak terbesar yang hidup di Australia. Tapi dari segi ukuran, Parenti masih kalah besar dibandingkan dengan komodo. Dilihat dari segala aspek, komodo mungkin adalah kadal terpanjang dan terberat yang hidup di muka bumi saat ini. Komodo jantan dewasa dapat mencapai panjang tubuh maksimal 3,1 meter dan berat hingga 170 kg. Sedangkan panjang tubuh betina dewasa dapat mencapai 2,4 meter dan berat hingga 40 kg. Kedua mata komodo memiliki dua kelopak mata yang berbeda. Kelopak mata yang atas lebih pasif, biasanya hanya digunakan saat mereka tidur. Komodo lebih sering menggunakan kelopak mata bawah yang memiliki jaringan tulang rawan yang biasanya digunakan untuk mengedip atau membersihkan permukaan bola mata. Rahang komodo dirancang untuk menikam dan merobek daging dari mangsanya. Rahang kuat ini didukung oleh leher mereka yang kekar dan dilengkapi dengan sekitar 60 gigi yang bergerigi tajam. Gigi terpanjang bisa mencapai 2 cm. Kekuatan gigitan komodo sebenarnya lebih lemah dibandingkan reptil besar lainnya, seperti buaya. Namun, ada faktor lain yang membuat gigitan komodo mematikan. Dulu, sering dibilang kalau komodo menghasilkan air liur dalam jumlah besar ketika mencium bau daging. Air liur mereka diduga mengandung beberapa strain bakteri yang menghasilkan toksin yang akan melemahkan mangsa yang mereka gigit. Ini benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Sebentar lagi akan kita bahas lebih detail. Komodo memiliki sistem penciuman yang sangat tajam, yang didukung oleh organ Jacobson di dalam rongga hidung. Partikel bau yang terdeteksi oleh hidung akan dikonfirmasi oleh lidah mereka yang bercabang, kemudian ditransfer ke organ Jacobson, dan akan diterjemahkan oleh otak. Menurut penelitian, reptil raksasa ini dapat mencium bangkai atau bau daging busuk hingga 4 km jauhnya. Telinga komodo juga sangat peka dan dapat berperan penting untuk menjaga keseimbangan dan pendengaran, khususnya dalam mendeteksi mangsa dan ancaman yang tidak terlihat mata. Komodo memiliki kulit dengan sisik yang tebal. Setiap sisik memiliki struktur tulang yang disebut osteoderm, yang ditutupi oleh keratin.
protein alami yang juga terdapat pada kuku dan rambut kebanyakan vertebrata. Ketika tumbuh dewasa, warna sisik komodo akan menyerupai warna tanah, dan ini merupakan bentuk lain dari kamuflase. Warna tanah ini akan bervariasi tergantung habitat aslinya. Contohnya, komodo di Pulau Komodo memiliki pewarnaan kulit yang cenderung gelap dan merata. Sementara warna komodo di Pulau Rinca agak kekuningan, terutama di bagian perut dan leher. Kulit bersisik ini sangat tebal. Pukulan lemah kamu nggak mungkin menyakiti mereka. Bahkan taring ular pun tidak bisa menembus kulit tebal komodo dewasa. Komodo memiliki 4 kaki yang kekar dan berkembang baik. Kaki ini sangat kuat sehingga mampu mengangkat tubuh beratnya agar tidak terseret di tanah ketika mereka berlari. Kaki kekar ini dilengkapi dengan 5 jari dengan kuku besar yang melengkung dan tajam. Kuku-kuku ini sangat multifungsi karena dapat membantu mereka mencengkeram mangsa, menggali tanah, dan memanjat pohon. Pada komodo remaja, ekor mereka biasanya lebih panjang dari tubuhnya. Tapi saat mereka tumbuh lebih besar, maka ekornya akan sama panjangnya dengan tubuhnya. Ekor yang membulat dan tebal ini menyimpan cadangan lemak dan otot yang kuat, yang dapat membantu komodo menjaga keseimbangan saat berlari, serta sebagai dayung saat mereka berenang. Ekor ini juga berfungsi sebagai senjata. Sebagai predator yang dominan di setiap pulau yang mereka huni, mereka akan memakan apa saja. Mulai dari bangkai, rusa, babi, komodo yang lebih kecil, kerbau, bahkan manusia yang lengah. Saat berburu, komodo mengandalkan kamuflase dan kesabaran, berbaring menunggu mangsa yang lewat. Ketika mangsa lengah, komodo menyergap dengan moncongnya dan menahan mangsa menggunakan kaki-kakinya yang kuat, mencengkeram mangsa dengan cakar tajamnya, dan merobek daging dengan gigi yang bergerigi. Ada kisah menarik yang berhubungan dengan penciuman komodo yang tajam. Penduduk lokal di pulau-pulau yang juga dihuni oleh komodo terpaksa harus menguburkan jasad kerabat mereka lebih dalam, atau komodo akan menggalinya. Sebuah makam yang baru berusia 2 hari di Subang ditemukan terbongkar. Jasad bocah yang di dalam makam masih utuh, namun 3 tali pocong yang berada di dalam makam hilang. Warga kini resah dengan kasus pencurian tali pocong ini. Tunggu, ini mah bukan kerjaannya komodo dong. Ini biasanya kerjaan orang bodoh yang percaya mistis secara berlebihan. Tali pocong atau pembungkus jasad ini katanya bisa bikin sakti, melompat jauh, atau membuat korban kejahatan tertidur lalap. Tali pocong katanya juga digunakan supaya pemiliknya kebal ya, memiliki kemampuan hipnotis atau untuk ritual pesugihan atau pelet. Ada-ada aja, yang gak ada kok dicari-cari. Ada saja yang ada kau pun tak mau, yang tak ada kau cari-cari untuk apa? Dulu, dipercaya bahwa bakterilah yang berperan membuat air liur komodo berbahaya dan memiliki peran dalam memperparah luka gigitan mereka. Namun penelitian yang dilakukan oleh Profesor Brian Fry di tahun 2009 membuktikan bahwa air liur mereka sama seperti air liur karnivora lain. Meskipun air liur komodo memang mengandung bakteri, tapi mereka memiliki kelenjar bisa yang cukup ampuh, dan kelenjar bisa mereka lah yang paling berperan melemahkan mangsanya. Hasil scan MRI dari kepala komodo mengungkapkan 6 kelenjar bisa di setiap sisi kepala, di rahang bawah mereka. Penemuan dalam penelitian ini menggugurkan publikasi penelitian sebelumnya, yang menyebutkan kalau air liur yang mengandung bakteri adalah hal utama yang membuat gigitan komodo sangat berbahaya. Jadi, sudah jelas ya, kalau komodo memiliki venom, alias bisa. Kelenjar bisa yang dihasilkan komodo dapat menurunkan tekanan darah dan antikoagulan, mencegah pembekuan darah,
sehingga darah terus mengucur dan memicu shock. Gigi mereka melengkung ke dalam, mengunci segala objek yang mereka gigit. Ketika mereka menggigit, mereka akan menarik dengan otot leher yang kuat, merobek kulit dan daging. Hasilnya, luka yang menganga besar. Bisa diliur komodo berperan mempercepat kehilangan darah dan membuat mangsanya tidak bisa bereaksi dengan cepat karena shock. Bisa komodo diduga cukup kuat untuk membunuh manusia dalam hitungan jam jika tidak ditangani dengan segera. Dan untuk binatang kecil, bisa ini menjadi sangat mematikan. Sejak tahun 1974, ada lebih dari 30 orang yang dilaporkan pernah digigit komodo. 5 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Pada tahun 2007, pernah dilaporkan ada anak berusia 8 tahun yang meninggal karena gigitan dan cakaran komodo. Pada tahun 2009, ada laporan kalau Muhammad Anwar, seorang pemetik buah, meninggal karena diserang 2 ekor komodo. Ia tidak tahu kalau ada 2 komodo yang tengah menunggunya di bawah pohon. Ketika ia turun, ia terkejut akan kehadiran 2 kadal raksasa yang ternyata sudah mengintai lama. 2 komodo tersebut menyerang, mencakar, menggigit badan, tangan, kaki, dan leher. Orang-orang yang berada di sekitar saat serangan tersebut terjadi berhasil mengusir kedua komodo. Korban yang diserang pun dibawa ke klinik, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan karena sudah terluka sangat parah. Pada tahun 2017, ada seorang turis Singapura yang juga digigit komodo. Kemudian pada tahun 2021, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun asal desa Komodo mengalami cedera sangat parah dan harus kehilangan pergelangan tangannya akibat digigit komodo. Mungkin kamu yang mendengar ini langsung berpikir, kenapa nggak lari aja? Sayangnya, komodo bukan wibu yang bisa kamu hindari dengan berlari. Wibu, lari ada wibu. Komodo diam-diam menyergap. Dalam kondisi prima, mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 20 km per jam, di mana manusia biasa hanya bisa lari secepat 10-13 km per jam. Jadi, kecuali kamu Usain Bolt atau Kylian Mbappe yang kecepatan larinya di atas 30 km per jam, kesempatan menang kamu melawan komodo sangat tipis. Maka dari itu, saya selalu bilang, amati dan kagumi keindahan makhluk dari jarak yang aman. Menurut penelitian, bisa komodo mengandung natriuretic toxin, bisa yang sama yang juga dimiliki oleh ular taipan, salah satu ular dengan bisa yang paling mematikan di dunia. Mangsa yang berhasil lolos setelah digigit komodo hanya akan merasa beruntung selama 30-45 menit. Karena bisa komodo akan melemahkan mangsanya sehingga mudah kelelahan, tidak bisa kabur terlalu jauh. Kemudian komodo dengan tenang akan mengikuti arah lari mangsanya yang terluka, mengandalkan indera penciumannya yang sangat tajam. Komodo seringkali menemukan mangsanya dalam keadaan sekarat atau baru saja mati. Kadal raksasa ini dapat makan sebanyak 80% dari berat tubuhnya dalam sekali makan, dan kerap menelan utuh mangsanya jika ukurannya lebih kecil dari tubuh mereka. Siklus hidup komodo terdiri dari 4 fase yang berbeda, yang seperti kebanyakan kadal dimulai dari telur, bayi, remaja, hingga dewasa. Komodo betina mampu menghasilkan rata-rata antara 24 telur setiap kali mereka bertelur. Kebanyakan komodo betina bertelur setahun sekali, dan komodo juga harus membuat sarang untuk bertelur. Biasanya betina akan menggali beberapa ruang besar di dalam tanah. Satu dari ruangan-ruangan tersebut ditujukan untuk menginkubasi telur mereka. Dalam banyak kasus, komodo betina sering menggunakan gundukan sarang burung Megapodidae, seperti burung gosong dan maleo yang sudah ditinggalkan. Ini sangat strategis karena dapat menghemat waktu dan energi mereka daripada menggali lubang sendiri. Biasanya, telur diletakkan di kedalaman 2 meter ke bawah untuk memastikan lingkungan di mana telur diletakkan memiliki suhu dan kelembaban yang stabil. Meskipun hidup di habitat tropis, komodo sangat memperhatikan musim sebelum meletakkan telurnya.
yang biasanya diletakkan antara Agustus atau September, di mana kelembaban sedang meninggi. Telur biasanya akan memakan waktu hingga 9 bulan untuk berkembang dan menetas. Komodo betina akan menghabiskan banyak waktu menjaga sarangnya dari pemangsa potensial. Ini bukan tugas yang mudah, karena betina akan memiliki lebih sedikit waktu untuk berburu makanan dan seringkali kehilangan berat hingga 20 kg selama aktivitas ini. Betina akan berhenti menjaga sarang pada awal musim hujan atau sekitar awal musim hujan. Alasan mengapa betina meninggalkan sarangnya belum sepenuhnya jelas. Tapi dugaan utamanya, mereka sudah sangat lapar dan perlu mulai makan lebih teratur. Alasan lainnya adalah karena risiko pemangsa menemukan telurnya sekitar awal musim hujan sangat kecil. Kemudian telur-telur itu akan menetas dan bayi komodo harus hidup sendiri selama beberapa bulan sampai mereka berkembang sepenuhnya. Pada akhir musim hujan, antara Maret atau April, setelah menetas, komodo kecil ini harus keluar sarang dan mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari pemangsa yang umumnya adalah komodo yang lebih besar atau bahkan induknya sendiri. Waktu menetas telur komodo sepertinya sudah diperhitungkan, karena biasanya bertepatan ketika lingkungan beralih dari musim hujan ke musim panas, di mana tumbuhan mengembangkan dedaunan baru. Dedaunan ini menyediakan tempat perlindungan bagi anak komodo, dan pastinya menyediakan makanan bagi serangga yang jumlahnya meningkat secara dramatis. Komodo kecil akan memakan serangga atau binatang yang berukuran sama atau lebih kecil dari tubuhnya. Bayi komodo umumnya memiliki panjang sekitar 40 cm dan berat sekitar 100 gram. Mereka berwarna sangat cerah dengan garis dan bintik-bintik berwarna kuning dan oranye, yang juga berfungsi sebagai kamuflase, membantu mereka bersembunyi dari pemangsa atau ketika berburu mangsa. Perbedaan utama dalam ekologi anak komodo adalah mereka menghabiskan hampir seluruh waktunya hidup di atas pohon. Mereka tidak perlu berada di tanah karena akan menjadi mangsa yang mudah bagi komodo yang lebih besar. Dengan menetap di pohon juga berarti anak komodo memiliki mangsa yang sesuai ukuran, termasuk serangga, tokek, ular, burung, dan kelelawar kecil. Setelah berumur 1 tahun, anak komodo mulai masuk ke tahap remaja dan mulai mengubah pola makan mereka dengan sesekali turun ke darat untuk berburu, dengan memangsa telur ayam, ular, kadal kecil, dan mamalia kecil di tanah. Tapi mereka masih sering memanjat pohon untuk menghindari pemangsa. Pada usia sekitar 2 tahun, komodo muda menjadi jauh lebih sering menghabiskan waktu di tanah. Transisi habitat dari pohon ke darat ini mencerminkan bahwa komodo telah berkembang pesat, begitupun kebutuhan makanan mereka. Makanan komodo sangat terkait dengan ukuran tubuh mereka. Semakin besar ukuran tubuh mereka, maka semakin besar pula mangsa yang mereka incar. Komodo muda biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan di darat, dan sering berjalan beberapa kilometer untuk mencari makanan. Seperti banyak reptil, komodo muda tidak terlalu sosial dan jarang berinteraksi satu sama lain. Meskipun mereka hidup berdekatan dengan komodo dewasa, komodo muda biasanya tidak ikut makan bersama komodo dewasa, dan lebih memilih mengais sisa-sisa mangsa yang ditinggalkan oleh komodo dewasa. Komodo muda akan mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu 5-6 tahun, dan akan meningkatkan massa tubuh mereka hingga sekitar 15 kg. Pejantan biasanya akan makan lebih banyak daripada betina. Komodo mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 8-10 tahun, dan dengan berat sekitar 18 kg. Setelah mencapai berat 20 kg, komodo sudah sepenuhnya berburu di darat, dan akan menggunakan strategi menunggu dan menyergap untuk menghemat energi. Komodo dewasa menggunakan strategi ini untuk menangkap rusa, babi hutan, kuda, kerbau, bahkan komodo lainnya. Dan pada ukuran inilah komodo betina mulai bersarang. Ukuran tubuh komodo menjadi sangat penting untuk menentukan akses mereka ke betina. Ini sekaligus menunjukkan bahwa komodo menginvestasikan banyak energi mereka untuk reproduksi. Komodo adalah hewan soliter, kecuali saat mereka makan dan saat musim kawin. Saat makan, komodo akan menghabiskan mangsa buruannya bersama-sama. Dan saat datang masa kawin, komodo dewasa yang berukuran besar akan berkelahi untuk menentukan siapa yang lebih pantas mendapatkan betina. Perkelahian ini bisa sangat brutal, dan tidak jarang membunuh komodo yang kalah.
yang nantinya akan menjadi mangsa bagi komodo lain. Umur maksimal komodo di alam liar sekitar 30 tahun. Sementara di penangkaran, komodo jantan dapat hidup hingga usia 60 tahun. Komodo diketahui monogamus. Seekor pejantan akan menjaga betina mereka selama mungkin, hingga dikalahkan oleh pejantan lain yang lebih perkasa. Pejantan dewasa biasanya memiliki potensi untuk berkembang biak setiap tahun. Ketika pasangan sulit ditemukan, komodo betina memiliki kemampuan parthenogenesis, di mana mereka bisa bertelur tanpa harus dibuahi oleh pejantan. Namun, biasanya, telur yang dihasilkan secara aseksual tidak sebanyak telur yang dihasilkan secara seksual. Sebelum bertelur, komodo betina akan mencari atau menggali lubang, kemudian meletakkan telur mereka, dan siklus kehidupan pun dimulai kembali. Apakah komodo bisa dimakan? Oh ya, jelas bisa dong. Komodo biasa dimakan oleh orang lokal, dijadikan sate atau gulai. Selesai makan, kamu langsung dijemput polisi dan dijebloskan ke penjara. Jangan ya, nggak ada manusia yang memakan komodo. Masyarakat lokal percaya kalau komodo memiliki hubungan sejarah dan budaya yang kuat. Dan beberapa cerita rakyat mengisahkan kalau komodo adalah keturunan warga asli terdahulu yang dikenal dengan orang Komodo. Meskipun masyarakat di Pulau Komodo sudah bercampur dari berbagai daerah, komodo tetap dihormati dan disegani. Selain itu, komodo adalah binatang yang sangat dilindungi, dan perburuan terhadap komodo akan dihadapkan oleh hukuman yang berat, karena komodo dilindungi dalam undang-undang. Lah terus apa ini? Yang dijejer begini. Ini adalah sepupu mereka, monitor lizard alias biawak. Kalau biawak memang sudah menjadi santapan umum di beberapa wilayah di seluruh dunia. Biawak adalah salah satu dari beberapa menu bushmeat atau daging binatang liar. Status konservasi komodo di IUCN dinyatakan sebagai terancam punah, dengan total sekitar 3.500 individu di keseluruhan area Taman Nasional, termasuk komodo dewasa dan remaja. 2/3 dari jumlah ini hidup di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. 400 diantaranya adalah betina dewasa. Sejak tahun 1990-an, otoritas Indonesia telah menetapkan status perlindungan komodo melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dalam perdagangan satwa liar di internasional, komodo terdaftar dalam Appendix 1 di CITES, yang berarti perdagangan komersial spesimen hidup atau bagian apapun dari komodo, baik dari komodo yang hidup atau mati, adalah dilarang. Komodo juga merupakan satwa kebanggaan nasional dan satwa nasional Indonesia, melalui SK Kepres Nomor 4 Tahun 1992 tentang satwa dan bunga nasional. Hal tersebut menjadikan komodo sebagai spesies unggulan yang segala urusan peredarannya memerlukan izin dari Presiden Indonesia. Prioritas dan ancaman populasi komodo berbeda-beda berdasarkan kondisi masing-masing pulau. Di pulau-pulau besar seperti Pulau Komodo dan Flores, kondisi populasi komodo bisa dikatakan baik dan terhindar dari aktivitas manusia. Namun populasi di pulau-pulau lain seperti Nusa Kode dan Gili Motang masih membutuhkan perhatian khusus. Ukuran populasi mereka yang kecil, mangsa yang lebih sedikit, dan faktor perkawinan sedarah yang lebih tinggi membuat populasi komodo di sana terus menurun. Meskipun populasi komodo di beberapa kawasan Flores terlindungi dengan baik dan stabil, kawasan perlindungan ini hanya mencakup kurang dari 15% dari total habitat komodo di Flores. Sisanya,
sekitar 85% habitat berada di kawasan yang tidak terlindungi. Akibatnya, komodo menjadi sangat rentan terhadap ancaman dari aktivitas manusia. Faktor utama adalah perburuan rusa yang berlebihan, pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, dan persaingan dalam mencari sumber daya dengan anjing liar yang dibawa manusia yang bermukim berdampingan dengan habitat komodo. Faktor-faktor tersebut menyebabkan mangsa alami komodo semakin berkurang dan berkurang. Dan dampaknya adalah munculnya konflik yang berakibat pada pemusnahan komodo yang menyerang manusia dan ternak mereka. Merespons hal ini, pada tahun 2019, Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, berkeinginan untuk memindahkan warga yang bermukim di Pulau Komodo. Kebijakan menutup Pulau Komodo dan merelokasi warga dari Pulau Komodo bertujuan agar Pulau Komodo dalam Taman Nasional Komodo benar-benar menjadi kawasan konservasi. Karena selama ini, ketika ada beberapa keributan tentang ternak yang hilang, komodo sering menjadi kambing hitam. Presiden Jokowi menyarankan, jika nantinya warga benar direlokasi, maka harus mendapatkan sertifikat tanah yang resmi, sehingga ke depannya mereka mempunyai hak-hak sebagai warga negara. Pada tahun 2020, ada rencana dari pemerintah untuk memperbesar pariwisata di Taman Nasional Komodo. Pulau ini bakal disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang sustainable atau berkelanjutan. Menurut aktivis setempat, proyek tersebut justru malah akan mengancam keberlangsungan hidup komodo yang saat ini hanya tersisa di Indonesia. Mendengar ini, UNESCO mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua pembangunan proyek pariwisata di dalam dan di sekitar Taman Nasional Komodo yang berpotensi berdampak pada nilai universal yang luar biasa yang dimiliki kawasan tersebut. UNESCO menduga ada indikasi bahwa proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo ditargetkan dapat menarik hingga 500.000 pengunjung setiap tahun. Dan ini bertentangan dengan visi pemerintah Indonesia yang sebelumnya menyatakan bahwa model pariwisata yang dibangun di Taman Nasional Komodo akan menggunakan pendekatan berkelanjutan, bukan dalam bentuk pariwisata massal. Seperti memakan buah si malakama, keberadaan komodo yang hanya bisa ditemui di NTT kini antara berkah atau petaka. Di saat pemerintah memberi akses untuk swasta dan perusahaan pemerintah, warga lokal malah terancam digusur dan mata pencahariannya dirampas. Di antara konflik antara manusia tersebut, nasib komodo justru semakin tersudut. Karena apapun keputusan yang dipilih oleh manusia yang berkemelut, komodo terpaksa ikut. Entah nanti tersikut ke pinggir laut atau direkrut menjadi badut. Seperti biasa, kehidupan makhluk yang telah survive selama jutaan tahun harus rusak karena manusia. Makhluk yang relatif baru. Nasib predator gahar yang rancangan tubuhnya sangat terspesialisasi untuk membunuh ini harus terombang-ambing karena perebutan kepentingan manusia. Saya jadi teringat kata-kata dari John Hammond di ending film The Lost World Jurassic Park. Manusia memang harus menjaga alam, tapi cara yang paling tepat adalah dengan menarik diri, menjauhi, dan tidak ikut campur dengan urusan alam. Karena alam bisa merawat dirinya sendiri. Life will find a way. These creatures require our absence to survive, not our help. And if we could only step aside and trust in nature, life will find a way. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit.
Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ole amage dobail potikose onelino ho oge atamai awar wakar damie basalang bana lite kue panggan para boto mais boto bones potikose tarang kue sangat tegar aku jual boto cenggo salang leo pandai kue gerak nai nendep dami lorong toing molor kudut haim bate kawe damie dumpul bate no lite kues panggan para boto mais boto bones potikose tarang kue sangat tegar aku jual boto cenggo salang leo poti pandi cerita tako poti pandi bikin tahu poti pandai rantang naik dia poti pandai copen mose lite kues panggan para boto mais boto bones potikose tarang kue sangat tegar aku jual boto cenggo salang leo poti pandi cerita takut poti pandai bikin tahu poti pandai rantang naik dia poti pandai copen mose